Ketika kamu membunyikan lonceng, kamu akan merasakan getaran lonceng. Tetapi ketika lonceng berhenti bergetar, apakah kamu masih mendengar bunyi? Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang bunyi. Anak-anak, cobalah kalian bernyanyi sambil menyentuhkan jari-jarimu di depan tenggorokan kamu. Apakah kamu merasakan adanya getaran? Nah, kalau berhenti bernyanyi, apakah kamu masih merasakan getaran tersebut? Tentunya tidak ya. Jadi, bunyi adalah hasil getaran suatu benda. Bunyi merupakan gelombang longitudinal. Nah, syarat terjadi dan terdengarnya bunyi adalah adanya sumber bunyi atau benda yang bergetar, adanya medium yang merambatkan bunyi, dan adanya pendengar atau penerima. Ketika kita berada pada jarak tertentu dengan orang yang memukul kentongan, akan teramati bahwa bunyi terdengar oleh kita setelah beberapa saat orang tersebut memukul kentongan. Padahal kita tahu bahwa kejadian memukul kentongan dan bunyi kentongan terjadi pada saat yang bersamaan. Kilat dan guntur pun terjadi serentak, tetapi kita selalu melihat cahaya kilat terlebih dahulu sebelum mendengar bunyi guntur. Dari kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa bunyi yang berasal dari sumber bunyi ke telinga kita itu memerlukan waktu. Sehingga cepat rambat bunyi adalah jarak dibagi selang waktu yang diperlukan bunyi untuk merambat. Hubungan antara cepat rambat bunyi dengan frekuensi dan periode adalah V sama dengan lambda dibagi T atau V sama dengan lambda dikali F. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3. 1. Infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Contoh hewan yang bisa mendengar bunyi infrasonik adalah cangkrik dan anjing. Anjing juga dapat mendengar bunyi ultrasonik. Karena anjing dapat mendengar bunyi infrasonik dan ultrasonik yang tidak dapat didengar oleh manusia, anjing disebut hewan yang pendengarannya sangat tajam, sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai penjaga rumah atau anjing pelacak. Yang kedua, audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi audiosonik ini yang bisa didengar oleh telinga manusia. Yang ketiga yaitu ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya lebih besar dari 20.000 Hz. Hewan yang bisa mendengar bunyi ultrasonik adalah lumba-lumba dan kelelawar. Hewan ultrasonik ini bahkan bisa memanfaatkan bunyi pantul dari gelombang ultrasonik untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Kemampuan ini dinamakan ekolokasi. Karakteristik bunyi. Nada, yaitu bunyi yang frekuensinya teratur sehingga indah didengar. Desah, bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Desah kebalikan dari nada. Contoh dari desah adalah suara berisik orang-orang di keramaian. Timbre, bunyi yang frekuensinya sama tetapi terdengar berbeda. Contoh suara laki-laki dan perempuan. Gaung, bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi asli tidak jelas terdengar. Contoh gaung, pantulan suara pada gedung bioskop tanpa peredam suara. Nah, untuk menghindari gaung, ruangan bisa diberi karpet, gabus, bisa karton, dan lain-lain. Gema, bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Hal ini terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan bidang pemantul sangat jauh. Contoh, pantulan suara saat berteriak di gunung atau di tebing. Resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena benda di sekitarnya bergetar. Syarat terjadinya resonansi adalah jika frekuensinya sama. Contohnya, ada beberapa bandul yang digantungkan dengan panjang tali yang berbeda. Jika salah satu bandul digetarkan, maka bandul yang ikut bergetar adalah bandul yang panjang talinya sama. Jika panjang talinya sama, dianggap mempunyai frekuensi yang sama.
Contoh lain pada garpu tala. Jika salah satu dipukul, maka akan dihasilkan bunyi dan getaran yang membuat garpu tala di sampingnya ikut bergetar. Manfaat resonansi bisa memperkuat bunyi asli sehingga terdengar lebih keras atau lebih nyaring. Tetapi resonansi juga bisa membuat kerugian, misalnya suara ledakan bom yang sangat keras sehingga getarannya dapat meruntuhkan pada gedung-gedung di sekitarnya. Salah satu pemanfaatan bunyi dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut atau mengukur jarak sumber bunyi ke tebing. Konsep dasarnya dari persamaan gerak, yaitu S sama dengan V dikali T. S adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Tapi untuk mengukur kedalaman laut atau mengukur jarak ke tebing menggunakan bunyi pantul, maka perambatan bunyi terjadi bolak-balik sehingga persamaannya menjadi S sama dengan V dikali T dibagi 2. Tapi ingat ya, rumus ini hanya untuk bunyi pantul. Pemanfaatan bunyi yang lain bisa digunakan untuk menyelidiki lapisan bumi, menyelidiki kerusakan logam, dan masih banyak yang lainnya.